judi adalah perbuatan setan yang mengatakan itu Allah. Rijsun najis min amalis syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi. Maka kalau ada suami ibu yang main judi, jangan ragu, lapor segera. Mana Pak polisi? Enggak hadir malam. Ada Pak polisi. Saya ngeliat, saya pura-pura nggak ngeliat tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, selamatkan anak muda kami dari judi. Kalau mau kaya, tanam kelapa sawit. Kalau mau kaya, tanam karet. Kalau mau kaya, gali batu bara. Kalau mau kaya, dengan rezeki yang halal. Adapun judi, berapa banyak? Tidak terhitung jamaah yang ngaku. Saya dapat 1 miliar Pak Ustadz, ingin 2 miliar. Dapat 2 miliar Ustadz, ingin 3 miliar. Dapat 3 miliar Ustadz, ingin 5 miliar. Taruh terus, pasang terus, main terus. Akhirnya bagaimana? Sekarang saya punya utang 10 miliar Pak Ustadz. Duit hantu dimakan tuyul. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, judi adalah perbuatan setan yang mengatakan itu Allah. Rijsun najis min amalis syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi. Maka kalau ada suami ibu yang main judi, jangan ragu, lapor segera. Mana Pak polisi? Enggak hadir malam. Ada Pak polisi. Saya ngeliat, saya pura-pura nggak ngeliat tadi. Kalau ada istri bapak yang main, jangan takut, laporkan segera. Kenapa? Karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita punya hukum. Bapak menasehati, Ma, jangan main judi ya Ma. Alah, baru dengar pengajian Ustaz Somad 2 hari aja. Kita dulu ketemunya kan di meja judi Pak. Iya, tapi aku udah tobat, udah hijrah. Gak usah ceramah, pergi sana. Dia pun, ada suara saya. Dia pun ketakutan. Rupanya dia anggota suami takut istri. Maka diam-diam melaporkan ke Pak Kapolsek, Bapak Kapolres, Bapak Babin Kamtibmas. Insya Allah akan ditindak. Kenapa? Karena negara kita tidak hanya selesai dengan nasihat, ada hukum. Manusia ini tidak jera kalau kena tausiah. Ada hukum, hukum ditegakkan. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Ya Allah, orang yang masih bermain judi, orang yang memfasilitasi judi, orang yang memberikan izin judi, orang yang melindungi judi, berikan dia hidayah supaya segera bertaubat ya Allah. Bi barakati maulidir Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah didoakan, yang sudah diceramahkan, yang sudah dikasih tahu, tetap juga tidak dia berhenti. Matikan dia ya Allah. Lihatlah hebatnya umat Nabi Muhammad. Tidak ada yang mengaminkan. Kenapa? Karena ada kasih sayang dalam hatinya. Mereka tidak sampai hati kalau saudaranya ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan yang berjudi dia bertobat kepada Allah dan pada akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai sakaratul mautnya susah. Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, Ustadz alim ulama membisikkan ke telinganya, La ilaha illallah. Ringan semuanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia berat. Tidak bisa dia mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia menyepelekan muazzin, menyepelekan ulama, menyepelekan habaib, menyepelekan guru-guru. Hayya 'alas salah, duluan aja lah. Tidak pernah mau datang ke surau kelanggar musola sampai akhirnya kematian itu tiba. Orang baik mati, orang jahat mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Lebih cepat. Akhirnya penjudi itu juga mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena perbuatan selama hidupnya. Sampai akhirnya semua bingung, gimana ini nggak mati-mati. Dipanggil teman akrabnya. Teman akrabnya ya tahu kebiasaan, langsung ditunjukkan handphone gini, langsung mati.
Tanya temannya, gambar apa yang kau kasih di gambar bala 6? Ini kan? Iya, dia langsung mati. Ya Allah, Allahumma khtim lana bihusnil wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Man sabba ala syai'in sabba alaih. Siapa yang terbiasa sejak muda melakukan sesuatu sampai tua tidak akan berubah. Dari muda jangan berjudi, dari muda jangan buat dosa, dari muda jangan buat maksiat. Insya Allah tuanya husnul khatimah, mudanya bahagia, tuanya bahagia, matinya masuk surga. Anak muda karang taruna. Allahu Akbar. Bagi yang belum bergabung, bergabung segera. Malaikat maut di tepi jalan. Ustadz Abdul Somad, ini bukan remaja masjid. Tidak perlu bawa nama, yang penting karyanya. Mereka tidak sebut mereka remaja masjid. Mereka tidak mengatakan diri mereka pencinta Nabi Muhammad. Mereka tidak memakai nama macam-macam. Namanya Karang Taruna. Tapi perbuatannya malam ini membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu di tanah laut bangga tidak punya anak muda seperti anak muda yang berkarya malam ini? Saya sebagai ustadz bangga. Kalau ada orang tua baik, memang sudah wajar. Kapan lagi udah mau mati. Tapi kalau ada anak muda baik, anak muda buat acara, anak muda diarahkan, maka insya Allah tanda bahwa negeri ini baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga, yang merusak anak muda. Dulu kalau ada orang tegap berotot gagah, kita dalam mati, apalagi saya yang kurus ini, aduh. Tapi setelah mendengar berita-berita betapa banyak orang yang kelihatannya gagah tegap, pas ditanya masjid di mana? Sana. Ya Allah, selamatkan anak muda kami dari LGBT. LGBT gerakan internasional. Film-film kalau mau menampilkan LGBT disupport. Acara-acara kalau mau menampilkan LGBT, mengundang artis LGBT, disupport. Kalau mengupdate status, membuat huruf LGBT, menyerang, langsung di-banned, langsung dihilangkan. Maka hati-hati. Mesti pandai. Menulisnya L6, pokoknya belok-belokkanlah. Jangan lurus-luruskan. Supaya apa? Supaya jangan sampai postingannya dihilangkan. Supaya diselamatkan. Alhamdulillah, ini anak-anak muda latihan pencak silat, latihan karate, latihan judo, latihan tinju, supaya gagah, supaya bangkit semangatnya. Minta ke Bapak Kapolres, Kapolsek supaya latihan baris berbaris. Siap, gerak. Siap. Ya Allah, selamatkan anak muda kami ya Allah. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atas turun ke bawah, kerak bumi naik ke atas. Wa amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mandud. Kami hujani mereka dengan batu-batu api neraka. Itu adalah azab yang diturunkan kepada kaum Sadum. Nama kampungnya Sadum. Dari kata Sadum itulah maaf beribu maaf, sodomi, perbuatan sodom. Makanya kadang banyak sekarang orang tidak jijik, tidak kotor karena namanya sudah dipoles, malah jadi bangga, merasa hebat karena istilahnya internasional. Tapi nanti kalau saya ngomong, masa Ustadz ngomong begitu jorok? Itu bukan LGBT, itu namanya GPLT. Apa itu Pak Ustadz? Gerakan Pencinta Lobang Tai. Ustadz Somad nggak layak ngomong begitu. Ini acara pengajian di depan habaib, di depan ulama, di depan pemimpin. Ngapa Ustadz ngomong begitu? Saya ngomong begitu aja kalian bilang tidak pantas, kalian bilang kotor, kalian bilang menjijikkan. Bagaimana dengan yang melakukannya, guys? Betul. Logika, akal, pikiran dipakai. Dokter-dokter sudah ngasih tahu berapa banyak orang yang kena penyakit
karena itu bukanlah saluran yang diciptakan Allah untuk sesuatu yang baik. Ada tempatnya. Ini perbuatan maksiat, merajalela. Nauzubillah. Coba tonton acara pagi, siang, sore, malam. Nanti hari libur, hari Ahad, tontonlah TV. TV ini, TV ini, TV ini, TV ini. Lihatlah acaranya, pembawa acaranya, tamunya, artisnya. Pasti ada kaum jenis makhluk ini. Mudah-mudahan sebelum mati diberikan Allah hidayah, insya Allah. Bagi yang sudah mulai ada ketertarikan dulu, orang khawatir kalau anaknya suka. Oh, rupanya pakai sorban mesti begini. Dulu orang khawatir anak laki-lakinya suka dengan anak gadis. Zaman saya dulu. Sekarang ada yang lebih mengerikan lagi. Lewat anak gadis dia cuek aja. Lewat laki-laki baru dia menarik. Ternyata suka kepada, na'udzubillah. Ya Allah, selamatkan anak-anak karang taruna kami dari pencinta sesama jenis ini. Ini adalah hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerikan azabnya. Orang lalu kemudian bertanya-tanya, kenapa Allah tidak menurunkan azab ke Amerika? Kenapa tidak diturunkan azab ke Eropa? Kenapa tidak diturunkan? Mereka sedang berada dalam azab. Azab itu bukan gempa bumi, azab itu bukan tsunami, azab itu bukan kematian, tapi azab adalah kelihatannya nikmat, kelihatannya hebat, kelihatannya kaya, tapi sebenarnya sedang berada dalam laknat. Yang malam ini bawa mobil, yang malam ini bawa motor, yang malam ini bawa anak istrinya, insya Allah mobilnya, motornya itu adalah nikmat. Yang besok subuh motor dibawa ke masjid, yang besok subuh mobil dibawa ke masjid, itu motor dan mobil insya Allah nikmat. Tapi motor yang dibawa ke tempat maksiat, motor yang dibawa ke tempat dosa, itu adalah bukan motor nikmat, tapi motor laknat. Bendanya sama, materinya sama, motornya sama, orangnya sama. Bisa jadi nikmat, bisa jadi laknat. Angin malam ini nikmat apa laknat? Angin malam ini nikmat. Kenapa? Karena tidak ada angin, saya kepanasan. Maka alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Bapak ibu jangan khawatir masuk angin. Kenapa? Insya Allah pulang dari sini minum air jahe hangat, sembuh sehat walafiat insya Allah. Kalaupun sakit-sakit, sakitnya itu menghapus dosa-dosanya di masa lalu insya Allah. Amin ya rabbal